Salam kreatif. Perkenalkan, saya Tania. Saya Arci. Kami dari kelas 10 Karawitan 4 SMK Negeri 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta berkesempatan untuk berwisata budaya sekaligus wisata religi ke Kompleks Situs Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Momentum ini kami jadikan jalan-jalan yang syarat akan pengetahuan. Setelah sebelumnya di kelas, kami sudah membaca literatur tentang tempat ini dan juga sejarah yang tersirat di dalamnya. Lalu akan kami jadikan literasi digital supaya dapat diakses oleh teman-teman pelajar lainnya. Nah, momentum seperti inilah yang menjadikan cakrawala berpikir kami bertambah luas, khas pelajar daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai pusat kerajaan Mataram Islam, memiliki berbagai peninggalan situs dan artefak yang memiliki nilai tinggi. Di antaranya ada Masjid Gede Mataram, makam Raja-Raja Mataram dan kerabatnya, sendang seliran yang terdiri dari sendang kakung dan sendang putri. Sahabat kreatif, kali ini kami telah sampai di depan Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Seperti yang sahabat ketahui, bahwa masjid ini merupakan masjid tertua di kota Yogyakarta. Bangunannya tidak seperti masjid kebanyakan. Atapnya berbentuk limasan. Konon, limasan ini diambil dari 5 rukun Islam. Masjid Gede Mataram Kota Gede terletak di Dusun Sayangan, Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid ini berada di dekat kompleks makam pendiri Kerajaan Mataram Islam beserta keluarganya dan pemandian sendang seliran. Menurut informasi yang kami dapatkan melalui jogjacagar.jogjaprof.go.id, tahun pembangunan masjid ini belum diketahui secara pasti. Ada dugaan masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung 1613 sampai 1645 Masehi. Pada tahun 1919 Masehi, masjid ini terbakar. Lalu, masjid mengalami masa renovasi. Tetapi tidak meninggalkan esensi dari bentuk aslinya. Sewaktu kami mengunjungi Masjid Gede Mataram Kota Gede, kami bertemu dengan Bapak Herlin Susanto dan disambut di serambi masjid. Informasi dari beliau, untuk mendapat banyak informasi tentang sejarah dan bagian-bagian masjid, kami harus membuat surat izin dari Kawedanan terlebih dahulu. Tentu saja di lain waktu kami akan datang kembali dan mengurus prosedur agar informasi lebih banyak kami dapatkan dari juru kunci masjid. Kami bertemu dengan Bapak Wahyu umur 28 tahun asal Semarang, bekerja sebagai wira swasta. Selain beribadah, Bapak Wahyu berkunjung ke Masjid Agung Kota Gede juga menikmati suasana sekitar dengan suasana tenang dan sejuk. Kami juga mendapat apresiasi dari beliau bahwasanya tugas reportase ini bagus karena langsung terjun di masyarakat dan harus terus dijalankan supaya mengetahui sejarah Yogyakarta dan sejarah lainnya. Sepintas kami mengamati dari sisi timur masjid. Dari kejauhan terlihat jelas bangunan gapura yang sangat kental dengan nuansa Hindu. Tetapi setelah kami masuk melewati gapura, betapa takjubnya kami melihat Masjid Gede Mataram yang secara arsitekturnya lain dengan masjid kebanyakan. Kami semua berpikir bahwa betapa nenek moyang kita sangat menghormati toleransi. Terbukti, arsitektur bangunan di masa kebudayaan Hindu berjaya masih kokoh berdiri. Hal ini bisa kami lihat juga ketika memasuki gapura sebelah selatan masjid. Hampir keseluruhan tembok yang mengelilingi gapura bernuansa Hindu. Di sebelah selatan masjid, terdapat pintu gerbang yang jika kami lihat seperti gapura Hindu. Kami jadi semakin penasaran. Yuk kita ke sana. Sahabat kreatif, setelah tadi sejenak kami sudah berada di Kompleks Masjid Gede Mataram Kota Gede, sekarang kami sudah berada di depan pintu gerbang makam pendiri dinasti Mataram Islam. Ada beberapa tata cara yang harus kita patuhi untuk bisa masuk ke dalam. Dan tentunya akan selalu dipandu oleh Abdi Dalam Kesultanan Surakarta maupun Abdi Dalam Kesultanan Yogyakarta. Pasarian Mataram. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari sumber literatur dan hasil wawancara kepada narasumber, dapat diketahui bahwa peristiwa di masa lalu sebelum terbentuknya Kota Gede
Berawal pada pemberian hadiah Sultan Hadiwijaya atau Raja Bajang kepada Ki Ageng Pemanahan atas bantuannya mengalahkan Arya Penangsang. Ki Ageng Pemanahan beserta adiknya, Ki Juru Martani, serta anaknya Sutawijaya, yang kemudian diberi gelar dan diangkat menjadi anaknya yaitu Ngabehi Loreng Pasar. Berdasarkan data dari Babat dan tulisan The Graph, angka tahun Babat Alas bervariasi. Ada yang menyebutkan pembangunan dalam selesai pada tahun 1578, 1591, bahkan 1610. Berdasarkan angka tahun, akhirnya disimpulkan bahwa Babat Alas dilakukan pada pertengahan abad ke-16. Wilayah yang menjadi cikal bakal kerajaan Mataram Islam itu kemudian dikuasai oleh Ki Ageng Pemanahan dengan mendirikan pemukiman penduduk serta membuat sarana pendukung. Menurut Bapak Natsir, kedatangan Ki Ageng Pemanahan dengan membangun sebuah perkampungan, kemudian mulai terbentuk kegiatan ekonomi sosial dan mulai tumbuhlah pasar sebagai pusat perekonomian daerah. Berdasarkan data The Graph, 6 tahun setelah membuka Alas, Ki Ageng Pemanahan kemudian meninggal dan dimakamkan di belakang Masjid Gede Mataram. Kekuasaan kemudian diberikan kepada anaknya Sutawijaya yang kemudian dikenal sebagai Panembahan Senopati yang menjadi raja pertama kerajaan Mataram Islam. Panembahan Senopati kemudian mendirikan keraton yang saat ini data artefaktualnya tidak ditemukan. Namun masih terdapat di data toponim wilayah. Akan tetapi, berdasarkan informasi masyarakat, bahwa bekas keraton terdapat di Dusun Kedaton, tepatnya di situs Watu Gilang, yang dianggap oleh masyarakat sebagai bekas singgasana Panembahan Senopati. Menurut Bapak Mudakir, selaku juru kunci dan abdi dalem pasarean dinasti Mataram Kota Gede yang kami temui, tata cara pengunjung yang masuk ke dalam makam harus memakai pakaian adat Jawa lengkap. Untuk laki-laki, memakai pakaian adat Mataram lengkap. Juga berlaku untuk pengunjung perempuan diharuskan memakai kemben dan jarik. Di dalam makam dilarang untuk mengambil foto maupun video. Perawatan makam meliputi kerja bakti, dibersihkan setiap 1 bulan sekali pada hari Selasa Wage, pukul 7 sampai selesai. Kerja bakti dilakukan oleh abdi dalem Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun dari abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta. Makam tersebut dirawat setiap hari oleh abdi dalem dari Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta yang secara keseluruhan kurang lebih berjumlah 70 orang. Sahabat kreatif, sekarang kami sudah berada di Sendang Seliran yang terdiri dari Sendang Kakung dan Sendang Putri. Sendang Seliran. Sendang Seliran adalah kolam pemandian yang terletak di sebelah selatan kompleks makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Sendang Seliran dan kompleks makam dipisahkan oleh tembok dan dihubungkan dengan gapura Paduraksa. Permukaan tanah Sendang Seliran lebih rendah daripada permukaan tanah sekitarnya. Sehingga setelah melewati gapura Paduraksa terdapat trap tangga menuju kompleks permandian. Halaman Sendang Seliran berukuran 25 meter x 16 meter. Membentang dari barat ke timur. Di dalam kompleks ini terdapat 2 seliran kolam pemandian, yaitu Sendang Seliran Kakung atau pemandian laki-laki di sebelah utara dan seliran estri atau pemandian wanita di sebelah selatan. Pengamatan kami, kemarau panjang tidak membuat air dari sendang ini surut. Masing-masing sendang seliran dikelilingi oleh tembok bata setinggi 2 meter. Di sebelah timur sendang terdapat 1 buah kelir. Akses masuk ke sendang berada di sebelah kiri dan kanan kelir tersebut. Kami bertemu dengan wisatawan domestik asal Kalimantan yang bernama Francisca dan Priska. Beliau mandi di Sendang Seliran. Tujuannya adalah mengeksplorasi wisata budaya dan religi tentang budaya khususnya di Kota Gede. Wisata religi yang lain dan tidak dijumpai di pulau asalnya yaitu Kalimantan. Wisatawan dari Kalimantan tersebut juga menuturkan bahwa kebersihan di sekitar Sendang kurang terawat dengan baik. Terbukti masih terdapatnya sampah plastik dan botol di sekitar Sendang. Kami juga bertemu dengan Bapak Sugianto Cokrowiarto. Beliau menuturkan bahwa air dari Sendang Seliran Kakung
dipercaya sebagai air panguripan atau air yang memberi penghidupan dan mampu menyembuhkan penyakit-penyakit berbahaya. Pada kesempatan ini, kami juga menyaksikan beliau mengambil air dari sendang, lalu dimasukkan ke dalam botol dan dibawa pulang. Nah, sahabat kreatif, gimana jalan-jalan kita kali ini? Wisata budaya tim kerja kelas 10 Karawitan 4 lakukan semata-mata untuk menambah bekal pengetahuan yang dekat dengan kehidupan kami sebagai pelajar. Pengetahuan berawal dari perjalanan ini. Wisata budaya, wisata religi yang menguak bagi kami kawula muda milenial agar tetap mencintai tradisi, budaya, dan seni. Melalui pembelajaran yang syarat akan manfaat dan pengetahuan, serta dapat menambah cakrawala berpikir kami khas pelajar daerah istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa di jalan-jalan kami selanjutnya ya. Salam kreatif.